kesempatan ini yang akan menyampaikan materi tentang bersyukur. Mari kita simak bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Barangkali nanti di akhir acara ada pertanyaan dari para jamaah dan insya Allah akan dijawab atau dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian di acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Mungkin dari kami cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayhi ilayal masir. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini masih menjadi milik kita dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal-amal kita, beri kesempatan untuk bertobat atas dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita berharap hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kita semua. Segala amalan yang kita lakukan dapat meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan sore ini kita tadabbur satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Luqman ayat 14 yang tadi sudah dibacakan. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidai ilayal masir. Wawasaina, dan kami telah mewasiatkan al-insan kepada segenap manusia biwalidai agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah. Wa bisaluhu fi amain, dan menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli, yang dengan itu semua Allah mewasiatkan agar kamu segenap manusia itu bersyukur kepadaku, bersyukur kepada Allah, wali walidai, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayal masir, hanya kepadaku lah semuanya itu akan kembali. Ada beberapa kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata waswaina, sudah menjadi bahasa kita
yaitu wasiat. Persepsi kita tentang wasiat apa? Bisa jadi kan diartikan nasihat. Nah, kalau wasiat dari Allah kepada kita menunjukkan kepada perintah. Seperti dalam ayat ini, wawasainal insana, kami wasiatkan, maksudnya adalah Allah memerintahkan. Tapi memerintahkannya dengan menggunakan kata wasiat. Kenapa menggunakan dengan kata wasiat dan apa maksudnya? Di antaranya ketika Allah menetapkan sesuatu dengan kata wasiat, menunjukkan isi perintahnya itu dalam pelaksanaannya, itu menunjukkan kewajiban sepanjang hayat dan tidak cukup hanya sekali saja kita melakukannya. Contohnya berbakti kepada orang tua. Apakah cukup sekali berbakti kepada orang tua? Sampai kapan kita berbakti kepada orang tua? Sepanjang hayat kita. Apakah sampai orang tua kita meninggal kita gugur kewajiban? Kalau orang tua kita sudah meninggal, gak usah berbakti lagi. Kan tetap terus berlanjut. Sampai ada sahabat bertanya kepada Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, apakah masih tersisa bagiku untuk berbuat baik kepada orang tuaku padahal mereka sudah meninggal? Bisa kok bisa, kata Rasul. Di antaranya adalah melanjutkan kebaikan orang tua kita. Kemudian bersilaturahim dengan siapa yang orang tua itu bisa bersilaturahim. Dan ternyata yang paling mudah itu adalah beristighfar untuk mereka, memohonkan ampun untuk mereka. Itu yang paling mudah. Kedua, kan wasiat itu menunjukkan enggak cukup sekali. Ya, teman kalau berbuat baik pada orang tua cukup selebaran sekali. Panjang tuh, selebaran sekali. Nyanak penguluan yang umur kayak gitu. Baru lah kita. Ya, lembur nyanak penguluan atau seberapa lama. Hari itu pada lembur mengakhir laut sabawa. Balik mau jauh satu luy. Biasa karu, tak menjit hayam seperti. Nah, tadi itu menjit hayam telah mencandakan di kota. Berarti ngelemahnya kabita. Itu segala diri kita lembur, air barang mereka kolot, tersakira. Cukup dengan itu berbuat? Tidak. Ya. Apakah berbuat baik kepada orang tua itu bisa dibayar dengan materi? Tidak juga. Maka kewajibannya melekat sepanjang hayat dan tidak cukup sekali dilakukannya. Jadi dari kata wasiat ini ada wasiat dari Allah kepada kita menunjukkan perintah. Ada wasiat sesama manusia. Wasiat yang umum seperti dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati dalam hak, saling mewasiati dalam kesabaran, saling kan di sini. Jadi kita sesama kita saling mewasiati, saling mengingatkan. Kenapa? Karena kita ada lupanya, kita ada hilangnya. Nah, benar teruskan iman juga karena tetap dalam satu keadaan. Kita ada kondisi lemah iman itu. Kondisi kita itu malas untuk melakukan sesuatu, butuh di sini wasiat. Maka di antara kebaikan yang bisa dilakukan sesama mukmin itu apa? Saling mewasiati satu sama lain. Pernah halaman meriam sholat ke masjid? Semua pernah. Meriam dari ke masjid, ya. Meriam baca Quran. Kok mau Pak? Ya. Biasanya sedinten sajud, ya masa halaman gitu. Korea kan perlu cas iman itu dengan saling mewasiati. Ada guru saya cerita, ya, dia punya murid, ya. Jadi kalau lagi terpuruk iman sengaja mereka nasihati saya, saya lagi terpuruk iman, apa tahu, terus kan sahabat itu sama seperti itu, saling mewasiati satu sama. Maka orang yang
itu siapa? Di antaranya orang-orang di sekitarnya itu sudah tidak mau menasehatinya. Kenapa? Karena takut akan kejahatannya. Di papatahan teh ada malik amal. Itu orang yang paling rugi. Jadi selama ada orang yang masih mewasiati kepada kita, alhamdulillah. Tanyaan di Gusti Allah bentuk hidayah, irsyad dari Allah kepada kita. Nah itu tuh yang sesama. Ada juga nanti wasiat dari orang tua kepada anak. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat apa? Wasiat agama. Nah ini yang sering dilalaikan, mewasiatkan agama kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena seringkali wasiat kepada anak itu bukan wasiat agama, tapi wasiat harta. Nanti kalau bapak meninggal, kebun yang ini buat kamu ya, sawah yang ini buat kamu, rumah yang ini buat kamu. Boleh nggak? Allah menyatakan, kutip ba'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabin wa ya lil walidain wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Wasiat urusan harta itu bukan kepada anak. Makanya Rasul menyatakan la wasiyata li warisin, tidak boleh wasiat kepada waris. Anak itu wasiat agama, bukan wasiat harta. Apalagi maaf kalau niatnya itu motif itu, nah yang dibagikan ayeuna diwasiatan. Ieu jangan bisi pasea lamun bagi waris. Emang siapa yang lebih hadir? Kita Gusti Allah. Kan Gusti Allah yang lebih hadir. Ahkamul hakimin. Kalau kita membagi-bagi harta tersebut, takut nanti kalau dibagi waris itu jadi pasea. Dibagi wasiat desa dua pasea. Dan kan begitu kita berbagi masih hidup juga kan menimbulkan gitu kedengkian di antara anak-anak kita bisa jadi. Siapa yang Gusti Allah yang menjadi? Jadi kalau kita mewasiatkan harta karena takut nanti kalau dibagikan waris secara syariat anak-anak itu nanti bertengkar dan sebagainya itu dosa. Apalagi la wasiyata diwarisin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kan anakmu itu sudah pasti dapat dari warisan. Anak itu pasti dapat dari warisan. Ini diwasiatkan lagi, gugur wasiat tersebut. Jadi bagaimana tuh kita sayang sama anak, mau memberi, ya bagikan. Ada namanya hibah, silakan. Tapi syarat dari hibah itu bagaimana? Yang satu diberi, yang lain pun harus diberi begitu. Ayeuna diberi, ayeuna nggak boleh. Semua harus diberi. Misalkan nanti kalau kuliah dikasih motor ya, kuliah pakai motor, kuliah pakai motor. Bisa jadi kan nilainya nggak sama. Itu beda lagi urusan. Tergantung rezeki masing-masing. Kalau nikah nanti dikasih rumah ya, nikah kasih rumah. Orang tua sudah menganggarkan nih buat biaya pernikahan dan sebagainya. Nah itu silakan. Ya. Tapi syaratnya yang satu diberi, yang lain pun sama harus diberi. Berusaha untuk adil meskipun kita susah untuk adil. Jadi itu yang dinyatakan oleh Allah. Enggak mungkin kita itu bisa adil dengan seadil-adilnya. Kenapa? Karena ada rasa yang lebih pada satu di antara sekian anak itu. Yang itu bisa jadi menimbulkan kecemburuan. Allah sudah menggambarkan di antaranya keluarga Nabi Yakub. Sayang sama semua anaknya, tapi lebih menyayangi kepada Nabi Yusuf. Dan itu menjadi penyesalan Nabi Yakub. Di usia senjanya dia bertobat kepada Allah sampai bukaan itu. Nah itu wasiat. Jadi wasiat dari Allah kepada
manusia menunjukkan perintah, sesama manusia itu saling menasihati. Kepada anak itu berarti apa? Mewasiatkan agama, mengajarkan agama. Ada lagi satu mana wasiat, yaitu wasiat harta. Cuma wasiat harta, jangan kepada ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kunci dari ayat ini adalah kata syukur. Sering kita mendengar kata syukur. Syukur itu nanti secara bahasa apa? Ya berterima kasih. Dan makna syukur itu adalah mengakui kebaikan, jangan menafikan kebaikan. Inilah syukur dalam arti mana? Lawan kata dari kufur. Ya. Kalau syukur mengakui kebaikan, kalau kufur mengingkari kebaikan. Seperti dalam hadis disebutkan, uritun nar fa'idza kana aksaru ahliha an-nisa'u yakfurna. Diperlihatkan kepada neraka ini, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita yang kufur. Sahabat bertanya, ayakfurna billahi ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah wahai Rasulullah? Tidak. Yakfurnal asyir, yakfurnal ihsan. Mereka tidak bersyukur, mengingkari kebaikan, kufur terhadap keluarga. Itu asbab wanita masuk neraka. Emang pertanyaannya, emang cuma wanita saja yang mengingkari kebaikan? Kalau suami tidak, potensinya sama nggak? Suami dan istri itu mengingkari kebaikan sama besarnya. Malahan bisa jadi setiap hari suami itu mengingkari kebaikan, mengingkari kebaikan dari istri. Leungit hadina pamajikan teh pas keluar di imah. Keluar di imah pandengit gelisna pamajikan teh. Ya. Nampun denok bahan apa leungit gelisna pamajikan teh. Sakumaha gelisna pamajikan di imah, aya geus keluar di imah mah leungit. Ya, sok kapita kudu di luar. Itu kufur enggak Pak itu? Kufur kan? Kufur, kamu ditanya nomor teleponan, dijuk-juk di mana? Kufur Pak, dosanya. Ayo syukur saliwat kufur mah normal. Normal syukur saliwat kufur mah. Yang taruh nomor telepon di mana? Beli ka impi-impikeun terus di mana? Ya eta bumi nanya. Nah, itu nanti akan kumpul ya. Suami istri senyum kepada suami hari-hari. Nah, dah ingat tadi di jalan. Nah, kalau cuma sekadar lewat saja, nah ya nggak masalah dan normal ya teman. Maka Rasul kan menyebutkan, jika kamu tertarik dengan seorang wanita yang ada di luar, cepat-cepatlah akan pulang ke rumah, kata Rasul. Kenapa? Yang ada di rumah pun sama dengan yang ada di luar, kan begitu. Kemudian kabeh mah enggal-enggal we. Uang ditaruhkeun nomor telepon, lamun taruhkeun nomor teleponna dijuk-juk ka bulina, tah teh kukur. Punten ieu mah ngadongi sok sasapedahan cenah. Nah, sasapedahan teh kadinya bae. Sing mereka kabit teh klotek. Nah, klotek, nah tukang klotek. Resep nempok geol tukang klotek. Nah, gitu. Kadinya deui sanes di dieu nya, ieu mah di ditu, nu sasapedahan teh gitu kan. Nah, ngagoes gitu. Sanes ngagoes deui, resep ka tukang klotek. Lebih betah ngobrol teh jadinya, subuhan teh, neng juga cai nak, kabatur pan hari kapal majikan mah cai, sebet tak ukur kan teh, ya. Nah, hadirin bermakmum, berarti potensi ukur suami dan istri itu sama. Nah, jadi syukur itu mengakui kebaikan, kalau kufur mengingkari kebaikan. Baik suami istri kalau mengingkari kebaikan ya dosa. Ya. Bahkan Allah mengingatkan ya.
wala tansawul fadla bainakum, kata Gusti Allah. Ini dalam memelihara keluarga. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Ya. Wala tansawul fadla bainakum, suami istri itu jangan melupakan fadilah, keutamaan, kebaikan di antara suami istri itu. Padahal itu konteks ayatnya untuk pernikahan yang nggak seumur jagung, ya, dinikahi kemudian dicerai tapi belum digauli, ya, nikah belum cerai tapi belum digauli, ya. Seumur jagung enggak? Bisa jadi nggak seumur jagung, Pak ya. Nah, jangannya juga beda istilahnya yang itu mah ya, jangan kembang, jadi sudah karena bengsa. Barang langka sudah cek bapak-bapak mah gitu kan. Nu biasa wae Pak, jana suruh di depan cenah. Nu barata aya naon sih? Kan harus dimuliakan, dihormati. Bukan malahan tadi dinisakan diheureuyaan unggul dosa Pak. Ya, gitu. Mun barata di lembur itu udah minta baheula mun aya randaannya teh segala terjadi dinya we karona didinya. Ya, gitu. Hayang-hayang aja ka imah. Hari pemajikan tadi jagaan, nah, kubur dari ibaratnya. Nah, itu konteks yang begitu saja. Allah menyatakan wala tansawul fadla bainakum. Kita sudah berumah tangga, ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, banyak kebaikannya atau keburukannya. Sehabisnya baiknya. Sehabisnya pahit mah mungkin awak kali Tuhan teh mana jadi lompat, nah udah loba pahit ada mah kubur baheula sagede cingit dan sagede jongkol ibu baheula langsing kolena langsung banyak kebaikannya ya. Bagaimanapun keadaan kondisi rumah tangga kita, yakini lebih banyak manisnya dibanding pahitnya, lebih banyak nikmatnya, kebaikannya. Maka kenapa Allah yang umur rumah tangganya sangat sebentar saja, wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan fadilah di antara kalian. Ayo mana syukur, mengakui kebaikan, jangan melupakan kebaikan. Dan mana syukur yang berikutnya, dan di dalam mana utama dari syukur itu adalah ketika kita menggunakan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, itulah syukur ya. Dan dalam konteks lain, syukur itu berarti berupaya untuk membalas yang sebanding. Karena nanti konteks berbakti kepada orang tua itu dalam Al-Quran menggunakan beberapa istilah. Ada syukur, ya, ada ihsan, ada al-bir. Ya. Nah, dalam konteks ayat ini setelah Allah tadi menyebutkan wawasainal insana biwalidayhi. Nah, kewajibannya apa? Anishkurli waliwalidayhi. Jadi potong dulu yang tengahnya. Kami mewasiatkan kepada manusia untuk bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tuamu. Begitu. Dijeda dulu dengan satu kalimat, hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisoluhu fi amain. Untuk apa? Agar kita tafakur dengan diri kita yang mengantarkan untuk bisa bersyukur. Coba perhatikan dari hamalahu ummu wahnan ala wahni wa fisoluhu fi amain. Lemah hamil teh, dalam ayat lain kurhat ya. Kita merasakan nggak repotnya dari hamil? Dari diri riweuh kuno hamil? Ngerasakeun teh Pak? Diri riweuh gitu. Kesel teh. Jujur kudu teh gitu. Ya kudu itu kudu gunang-gunang gawe, kudu gunang-gunang usuk di telepon, kudu
majikan ngaganggu pisannya. Jadi merepotkan itu kan buat semuanya. Apalagi pelakunya. Ibu raos juga itu. Pas ngalahirkan teh kumaha ibu raos. Disebut nage ngajuru teh berjuru nama nyawa kan taruhannya. Maka kenapa seorang wanita yang melahirkan kemudian meninggal itu masuk kepada syahid berat. Dan ini untuk kita tafakur dari mana kita berasal. Hal ta'ala insani hainun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kita sebelum jadi insan itu tidak disebut-sebut, tidak diperhitungkan. Ya, tidak ada taklid kita itu. Sebelum jadi manusia, para Allah membahasakannya manusia itu apa? Mimma imahin, dari air yang hina. Air mani itu disebut air yang hina. Tadi menunjukkan apa? Jangan sombong gitu itu. Rek jadi pejabat, rek jadi presiden, rek jadi pengusaha, jadi naon oke. Asal usulnya dari air yang hina. Itu sengit ente ya kan dipicen dihinakan itu sebetulnya siapa yang menghinakan? Bukan Gusti Allah, kita sendiri yang menghinakan air mani itu ya. Itu dari 1 mili saja itu ya ada 15 juta spermatozoa. Jadi semua enggak untuk hiji pan dari mana ke coba jadi sadayana. Belah juta 10%, tapi itulah kuasa Gusti Allah. Dari 15 juta satu yang diterima itu ya itu kan rumit kok jadi ya. Maka Allah menyebutkan yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u zukur au jamwijam zukrona wa inasa wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Allah anugerahkan, Allah beri kepada siapa yang Dia kehendaki itu anaknya itu perempuan. Ada yang anak itu laki-laki. Ada yang Allah anugerahi anak itu sepasang laki-laki dan perempuan. Ada yang Allah jadikan aqima, mandul tak punya keturunan. Hibah itu bukan kita hebat Pak, bukan. Punya kecerdasan itu kan sperma. Allah yang menggerakkannya. Jadi beda. Dan itulah yang harus menghantarkan kita syukur kepada Allah dan kepada orang tua. Orang yang jadi kita yang jadi al-insan itu kan 15 juta itu sekali keluar. Emang sekali hubungan itu langsung jadi kan? Kan tidak, belum tentu. Ada 10 tahun menanti baru punya anak ya. 10 tahun, sabar kali keluar mereka. Itu yang 10 tahun menanti. Mereka kan manusia hebat, itu Allah takdirkan lahir ke muka bumi ini. Ya kita saja seandainya sekali jadi waktu itu diizinkan dengan izin Allah, berarti jadi 1 dari 15 juta calon manusia yang ditakdirkan oleh Allah, kita lah yang menjadi. Jadi syukur kita kepada Allah, syukurlah jadi manusia. Ya. Namun terjadi manusia jadi nama. Oh amat jadi cacat. Tanah itu dihisapkan tanah. Tidak. Kan kalau tanah mah jadi batu, jadi neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Tidak dihisap, tidak akan bisa menikmati hidup dan kehidupan ini. Ibu dah lahir dalam dunia, syukur pada orang jadi manusia. Ya. Maka perihnya, sakitnya seorang ibu yang melahirkan terbayarkan dengan tangisan seorang bayi. Tapi emang borojo orang teh tecerik, sana cerik. Ibu nggak cerik mana? Orang itu tecerik. Ya. Jadi kita syukur.
Allah menakdirkan kita lahir ke muka bumi ini, dan kita juga syukur ibu bapak kita mau ngurusnya. Hamilnya sudah tadi repot, kan banyak kejadian sejak hamil saja sudah dipenjelin kan gitu, digugurkan. Itu sudah tidak syukur, tidak menerima kehamilan. Ya. Nah ini mengatakan syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Jadi bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena kita terlahir ke muka bumi ini dibutuhkan oleh dunia ini. Kita makhluk yang dibutuhkan untuk bumi ini. Saya punya kawan tunanetra, sekeluarga itu ada 4. Saudara pernah ngomong dah, yang hebat kan orang tuanya. Ya. Semuanya tunanetra, 4-4-nya, ya, diurus kan. Padahal orang gunung, ya, pendidikannya rendah, tapi nadanya anak diurus saja anak teh. Sukses semuanya alhamdulillah. Di sekolah kerja terganti majalah ya kan kan, ya tagunan. Yang satu lagi sama 4, 2 tunanetra, yang 2 normal, awas. Ya, udah 7 juga ya. Terus gayeun apa gampang. Transportasi dan tergeun sekolah tadi. Udah dulu ini yang 2 tunanetra jadi PNS, anu nempuh mah jadi PNS. Itu hebat orang tuanya. Syukur menerima keadaan anaknya seperti apa. Kenapa? Di sisi lain saya pernah menemukan, ya, ketika itu ada pelatihan Al-Quran Braille, ya, ada pelatihan Quran Braille karena banyak yang belum bisa. Jadi bapak nyumbang Quran Braille itu bisa baca nama lebar pasti dibaca. Itu karena banyak yang belum bisa baca Quran Braille. Saya ngadain pelatihan sama kawan-kawan di Pangkal Pinang. Itu ada seorang anak masih kelas 2 SD dikasih dan budak teh dilihatkan ke ibunya. Nah, tapi yang membaca dia apa? Ya, padahal suaminya itu, ya ayah dari anak itu ngerti lah boga jabatan, tapi ngerasa hirang boga anak tenempok, sehingga istrinya itu diceraikan. Nanti mulia mana? Mulia dengan orang gunung untuk sekolah. Hari ini boga jabatan, ya, ngerti merasa hina punya anak yang tunanetra, hirang. Tapi syukur orang nanti. Bisa jadi kita waktu kecil itu pan sakit-sakitan terus dipikir ke bola orang. Lageringan wae, masih nah yang pan cekapan kunci itu. Ayo udah, lageringan wae, tanya barokah. Nah hal ini amalatu ummuhu wahnan ala wahni wa bisol, yang itu menghantarkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Nah, bersyukur kepada Allah berarti apa? Tadi akui segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mana syukur yang hakiki adalah pergunakan segala sesuatu sesuai dengan peruntukan. Nah kita dilahirkan ke muka bumi untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti syukur kepada hakikatnya apa? Ya beribadah. Ada ibadah badaniah, ada ibadah maliyah, laksanakan itu. Dan syukur yang paling mudah itu dengan apa? Alhamdulillah. Respon segala sesuatu dengan alhamdulillah. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, hadis qudsi, ketika ada seorang anak yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, kau telah mencabut nyawa seorang anak? Betul ya Allah, karena aku melakukan ini atas perintah Engkau. Lalu Allah bertanya lagi, bagaimana respon dari orang tuanya? Malaikat menjawab, hamidaka wastarjana. Dia memujimu dan beristirja. Jadi anak mau teh alhamdulillah dan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo maca innalillahi mah biasa kan.
Ya maca alhamdulillah naon. Cik suka di dia ayeuna anak nama alhamdulillah. Pak, kami istri ngandungkan dari alhamdulillah. Tadi saya hamidah kan, mau menyinggung alhamdulillah apa di sini? Alhamdulillah itu dengan takdir dari Allah. Alhamdulillah bunga alhamdulillah si mamah-mamahnya tukang notek seri udah alasannya sebenarnya. Alhamdulillah itu dengan takdir dari Allah. Kawas yang saja pemajikan mau langsung bisa move gitu kan. Ya. Nelayan we bubuk masa tenapa ya. Ada penggantinya sulit. Apakah sudah berumah tangga puluhan tahun tinggal mati oleh istri ya. Ada pengganti yang sebanding tidak akan pernah menemukan. Nah di sana ketika orang meninggal itu yang tersisa itu adalah kebaikannya. Ada bisa menyesal begitu. Saya menyesal. Kapan untuk hidup kene memulai buka pemajikan. Ya, daripada dicabokan mending dicabangkan, daripada dicarikan mending digegepkan. Ya, muliakanlah jadi. Kan tugas suami itu cuma satu, memuliakan istri. Kalau tugas istri mentaati suami, udah begitu. Memulai. Karena indikator suami yang baik itu adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik paling ihsan terhadap istrinya. Jadi kita kiranya jauh ya jadi ahli surga kalau sama istri itu bersikap kasar. Dan tolongnya suka pemajikan, coba bakhil, coba koret di pemajikan jauh tidak di surga itu. Ya. Karena indikator mukmin itu akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahlihi khuluqan. Mungkin yang paling baik itu yang paling baik akhlaknya dan yang terbaik di antara mereka itu yang paling baik terhadap istrinya. Kita memulai untuk ayah kene. Itu ulang ngalulengit ya gitu kan. Berarti maju seutik langsung we kurang mari kita kedah. Ya. Maafkanlah ya. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Syukur kepada Allah. Yang paling mudah dengan alhamdulillah, gambaran ridho dengan takdir dari Allah. Dalam Quran wa in tashkuru yarḍahu lakum. Jika kamu bersyukur Allah akan meridhai kalian. Dan ada kaidah yang lainnya apa? Yakinilah segala kesulitan, kesempitan yang kita alami itu bukan azab, bukan siksaan dari Allah selama kita menghadirkan syukur. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mungkin bertindak untuk mengazab kalian, menghukum kalian, menyiksa kalian sekiranya kalian bersyukur dan beriman. Didahulukan syukur. Selama kita hadir syukurnya, ada syukurnya, yakin segala kesulitan itu bukan azab dari Allah. Segala penderitaan bukan azab dari Allah. Itu adalah fitnah, ujian untuk mengangkat iman kita. Nah, berikutnya Allah pun perintahkan ya untuk bersyukur kepada orang tua. Bagaimana bersyukur kepada orang tua? Tadi mengakui kebaikan, yang kedua membalas yang sebanding, bisa nggak? Kalau urusan harta bisa dibayar, Pak? Mungkin nggak kalau urusan harta dibayar? Dinominalkan, nabi sawaya kamu orang mengharga tidak mah, itu harta kapal. Tapi begitu tuh, ma, pak, segala harta yang saya miliki itu adalah milik mama dan papa juga. Begitu tuh, dibalik teman, ya, dibalik orang mah, ya, gitu. Ayo tuh harta anak harta kolot, tuh harta hidup jadi harta anak. Kamu mau modus mah, sih kan usapan dan yang cetak, ada buan multa dicopot saya bisa, digadekeun, dongeng paheula apa ya dongeng, ayo mah ya gitu, ya, cuma yang punya dosa simpuring ada penyakit ada getan ini, sertifikat yang jual ini, sawah yang dijual, yang kawin deui,
modal nipu kakolot. Bisa apa ya? Tidak bisa secara materi itu. Ya. Perhatian bisa nggak? Waktu. Oh iya Pak, nggak bisa. Harta bisa jadi kita memberikan, tapi perhatian waktu bisa? Tidak bisa. Ibu kita sakit, ya segera nggak kita datang? Belum tentu kan. Kan orang dari ini minta ibu lagi ngejaga pegawaian kan. Segera mengurus kita sebagai anaknya. Tapi kita sebagai anak tidak demikian. Indung hiji bisa ngurus anak lima atau bisa ngurus indung hiji juga ini. Kalau kasih malah itu cicing di dia mulai datang teh pasal laporan banyak banget teh video cakap ayo mana tuh bisa ngurus mama ya nyaman ibu ngurus indung teh datang berdua nggak dicarekan itu pas ya jadi tapi kita kasih negosiasi ini nanti kalau nanti dinya kan mulai mampu tapi mau datang laporan itu pada tetap nyindiran itu baturan tulungan ya dulu mana ya di dia kacicingan ke tempatan rumah geus riweuh siga kieu sih atuh kadonya kan atuh gaweana kan geus kaganggu ya kasarna kaganggu sih atuh bantuan kumaha mere-mere dahareunana kan begitu. Coba mengungkapkannya dengan cara demikian. Jadi bisa nggak kita syukur dengan dua mana tadi kepada orang tua? Ya kepolisian nuhunkeun pun ada pokoknya nuhunkeun ge. Banyaknya mungkin ada sakit hati, kecemburuan mungkin itu yang muncul. Ya, pilih kasih si mama. Nah, itu sudah kufur. Ya, membalas yang sebanding tidak bisa. Maka masih di dalam surat Luqman Allah menyebutkan kepada kita. Ini di antara syukurnya. Wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan ditaati. Tapi Allah tetap memerintahkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka di dunia dengan cara yang ini urusan beda akidah. Allah tetap memerintahkan pergauli orang tua dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, cara yang layak. Padahal urusannya urusan beda akidah. Maka apa yang harus kita ambil dari syarat ayat ini? Dalam urusan akidah saja ada perselisihan, ada perbedaan. Allah tetap memerintahkan kita untuk wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apalagi dalam urusan-urusan lain yang sebenarnya tidak ada urusan dengan akidah. Mantep kira karena ini datang ke anaknya mau kudu ke dapur beberes ya kudu kukumah kudu maju nih tapi minantu itu kan itu nanya pun pesok di mana baru si mama atau pesok dulu di tempatnya padahal lupa balatan kan itu maju kan baru tapi urusan itu. Saya seringkali menyarankan kalau demikian dahului dong orang tua. Sebelum orang tua bangun kita sudah beresin tempat itu, sudah beresin itu di dapur, sisihkan buru-buru beresan. Kalau tidak Pak, barengin orang tua, jalin komunikasi di sana. Ya, lain menurut amok-amok datang kalau nggak bekan ayam aja, alhamdulillah si mama aja bisa beres dapur. Nggak bukan kan kalau itu, apalagi kan fenomena sekarang Pak. Aki-aki terjadi naon nanti diincu ke sekolah. Ilmunya ke mana? Babana ke mana? Kan gitu. Atuh daripada dua hening sini di dekat aku incu mengakhiri akhir usia senja itu untuk kebaikan dan kahangan ku incu. Karena di sekali-kali datang mama sono jadi bunga hayang ngabayar tadi. Tapi omongin pada nanti akan menentukan dosa yang baik, ya. Itu ngiberikan kanya kainjunya kudu kan, dan sebagainya. Betul-betul tobat kita atas keluran dulu mendidik anak kita. Nah, wasohi hukum dunia malupa. Ya, membeda urusan politik kedai patah, kira-kira kalau, ya, itu bapaknya milih nomor hiji, ada anak milih nomor 2, bapak saya, cik katanya. Ada urusan beda milik presidennya terbaik, mengapa? Ya kan
gitu tuh. Pemilih mah mungkin itu TPS itu yung paseo, yung kolot dua lebaran depan nih. Ya, ayo sesakan yang 2018 berarti benggayana, jeung kolot masih akene neraka. Kalau kan kalau pasar itu kan hiji dulu orang kan. Ya, yang tadi buku politik banyak. Kemudian juga pegang urusan keluarga dengan orang tua. Kenapa? Urusan beda politik. Tetap wasohi umat di dunia makrufa. Kalau kita beda pilihan politik dengan orang tua kita, umat wasohi umat di dunia makrufa. Ya, ulahnya Pak, tulis sama Pak, ada kemana kayak stiker masuk letter ke Bapak. Sanggup gitu? Kita nomor 1, orang tua kita nomor 2. Pangawat kita stiker nama plat nama itu nomor 2 sok pasan jadi Bapak. Sanggup gitu? Terus kehilangan. Itu bisa gitu. Wasohibuhum fi dunya ma. Ini harus kita latih. Wasohibuhum fi dunya ma. Pergauli keduanya dengan cara yang sampai dalam urusan kata ucapan yang senantiasa memuliakan orang tua kita. Memuliakan walaupun beda politik. Jadi masih kurang mungkin kita semua baik bersyukur kepada Allah maupun bersyukur kepada orang tua. Maka kita kan mohon kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kenapa auzi'ni? Karena memang untuk syukur dengan sesungguhnya itu bukanlah perkara yang mudah. Rasul pun mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena syukur bukan perkara yang mudah. Syukur harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga tadi auzi'ni, ya, usia 40 tahun itu, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan isyarat doa itu menjadi program. Kalau kita sudah 40 tahun harus seperti apa? Di antaranya adalah meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, dan itu yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Komandan. Pertanyaannya sekarang, silakan bertanya. Ya, itulah tadi ceramah agama dari Bapak Ahmad Solikin, ya. Bapak Ustadz Ahmad Solikin yang berjudul Syukur. Demikian ceramah agama dari Bapak Ustadz Ahmad Solikin di Masjid Nurul Iman, Jalan Tabanan RW 09, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Iya, lo tadi terfoto ya. Saya kan bawa ini. Iya, sholat di sini, alhamdulillah. Bila pada sholat Juruk ya.